Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku fillah, kita sudah berada pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita kali ini berbicara tentang bagaimana kita dan keluarga kita mengisi hari-hari kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Hari-hari terakhir kita selama bulan suci Ramadan bisa dipastikan kita akan menghadapi wabah yang sudah mendunia, yaitu COVID-19. Bagi kita umat Islam, musibah ini tentulah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asabat musibatin illa biiznillah wa may yu'minu billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk di dalam hatinya. Dan sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku, COVID-19 ujian kesabaran buat kita, ujian keimanan buat kita. Maka tidak ada jalan lain menghadapi fenomena saat ini kecuali menghadapinya dengan tetap dengan kesabaran, bahkan kita perlu menguatkan kesabaran tersebut. Dampak lain dari COVID-19 adalah kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh pemerintah. Saat ini kita sedang menjalankan sebuah kebijakan atau perintah dari pemerintah kita untuk senantiasa berada di rumah, gunanya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini secara masif. Sekali lagi, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu berputar pada 3 poros, yaitu rasa syukur, sabar, dan istighfar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, alangkah mengagumkannya keadaan orang-orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Ya. Ini hanya ada pada orang-orang yang beriman. Jika ia diberi nikmat, maka ia mensyukurinya. Itu adalah baik baginya. Dan jika ia diberikan musibah, ia pun bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maka saudara-saudaraku, bersyukurlah, ternyata kita tetap harus bersyukur di balik musibah ini. Bersyukurlah virus ini membawa kebijakan kita untuk senantiasa berada di rumah. Jika hari-hari yang lalu kita selalu beraktivitas di luar rumah, menjelang maghrib barulah kita berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Terasa pendek waktu yang ada, karena kemudian kita harus beristirahat untuk melanjutkan aktivitas kita kembali besok pagi. Tetapi dengan virus COVID-19 ini, kebijakan untuk tetap berada di rumah tentu harus kita syukuri, ya. Dengan kata lain bahwa kesyukuran kita artinya kita bisa berinteraksi, kita bisa punya waktu yang lebih banyak bersama keluarga kita di rumah. Bersyukurlah bahwa akhirnya kita memiliki banyak waktu yang kita habiskan bersama seluruh anggota keluarga kita di rumah. Tetapi di sisi lain, tentu kebijakan stay at home ini juga membawa dalam tanda kutip kesulitan-kesulitan atau keterbatasan-keterbatasan hidup kita. Maka di balik rasa syukur yang kita syukuri ini, ya, kalau di balik kondisi ini yang kita syukuri, tentu ada kondisi yang menuntut kita untuk bersabar. Ya. Keterbatasan kita untuk mencari nafkah, keterbatasan pemasukan dan sebagainya, itu juga harus kita hadapi dengan kesabaran. Ya. Kesabaran ini, saudara-saudaraku, bukanlah sebuah
ucapan lisan saja, tetapi sabar merupakan sikap kita orang-orang beriman dalam menghadapi kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita bayangkan. Maka di balik sikap syukur ada sabar, dan jika kita bersabar, insya Allah syukur pun akan mengiringi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la adzidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah ziyadah, akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmat yang lain. Dan salah satu nikmat itu adalah rasa bahagia berkumpul dengan keluarga. Dan tidak perlu galau dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Jika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, maka di sisi lain sabar itu akan mengiring. Tetapi jika kita tidak mampu mensyukuri berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, tunggu, azabku amatlah pedih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita tidak berharap azab Allah, cukuplah wabah COVID-19 ini sebagai peringatan buat kita untuk pandai mensyukuri segala nikmat Allah dan mampu bersabar atas segala ujiannya. Dan yang terakhir adalah istighfar. Maka penghapus semua kesombongan, kesalahan, kelalaian, dan kemaksiatan serta kezoliman yang dilakukan manusia adalah istighfar. Tutuplah semua itu dengan istighfar. Saudara-saudaraku fillah, ketika kita berada di rumah bersama keluarga, pastikan bahwa kita dan keluarga kita mensyukuri nikmat Allah, mengajak seluruh anggota keluarga untuk bersabar, dan pastikan rumah kita senantiasa diramaikan dengan Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Membacanya, menghafalnya, mengkajinya, dan seterusnya. Pastikan semua anggota keluarga kita membaca Al-Quran, senang membacanya, dan juga mau mengamalkannya. Yang kedua, pastikan di rumah kita ramai, riuh rendah dengan suara zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya zikir itu membawa ketenangan pada diri kita. Dalam kondisi sulit seperti ini, ketenangan sangat dibutuhkan oleh suami, istri, dan anggota keluarga. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, maka hati menjadi tenang. Pastikan rumah kita menjadi tempat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastikan setiap anggota keluarga, anggota rumah kita senantiasa berusaha hidup dalam tuntunan syariah. Ada waktunya kita berzikir, ada waktunya kita beribadah, ada waktunya kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Bagilah waktu itu dengan baik bersama keluarga kita, maka insya Allah bulan suci Ramadan ini tidak sia-sia. Kita bisa mengisinya dengan suatu ibadah, dengan satu amalan, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak bersama keluarga kita. Pandailah mensyukuri nikmat Allah, kuatkan kesabaran kita, dan mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.